Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Innaha aminah. Bahasan pertama kita dari kitab An-Nabiyyu wa Walidahul Kariman. Sesungguhnya beliau adalah Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salilatu usratin Quraisyiyatin karimah, seorang yang menjadi keturunan dari keluarga yang bermarga Quraisy yang sangat terhormat dan mulia. Wulidat fi Makkah fi jiwaril baitil atiq fi ummil qura. Beliau terlahir di kota Mekah di samping atau di dekat Ka'bah, di pusat daripada bumi, disebut dengan Ummul Qura. Bi kulli ma ya'rifu li hadhihi al-baldati min hurumatin ariqah, dengan segala apa yang diketahui daripada negeri tersebut atau kota tersebut, daerah tersebut, dari kehormatan-kehormatan yang sangat dijunjung tinggi. Wali abin karimin wa jaddin azimin, seorang ayah dan kakek yang terhormat dan sangat mulia. Wa fi bi'atin tu'rafu ma lahu min hasabin wa nasabin wa arumah, di wilayah atau area yang dikenal dengan keluhuran nasab, martabat, serta kekeluargaan. Wa min sayyidatin hiya min afadhili Quraisyin nasaban wa mawdi'an, dilahirkan dari seorang Sayyidah Aminah adalah seorang pemimpin di antara orang-orang mulia dari kaum Quraisy, baik secara nasab ataupun tempat. Dilihat dari segi daerah yang mulia tempat kelahiran beliau. Dilihat dari segi orang tuanya sangat istimewa. Dari areanya area termulia. Contohkan abuha, ayahnya bernama Wahab bin Abdi Manaf. Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini Sayyidi Bani Zahra bin Kilab, pemimpinnya Bani Zahra bin Kilab. Ya, Abdi Manaf bin Zuhra, Bani Zuhra bin Zuhra bin Kilab. Kilab ini dipanggil dengan Hakim, panggilannya Kilab, namanya Hakim. Namanya Hakim, panggilannya Kilab. Yajtami'u nasabuha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Kilab. Berkumpul, bersambung nasabnya Sayyidah Aminah dengan Nabi itu di Kilab atau Hakim ini. Ketemunya di situ. Fa ismu abin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Hashim bin Ibnu Qusay bin Kilab.
nama ayahnya Nabi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Wajadduha, kakeknya Sayyidah Aminah Abdu Manaf, yaqrunu ismuhu bi ibni ammihi. Nasabnya kakeknya Sayyidah Aminah yang bernama Abdu Manaf itu sama namanya dengan sepupunya Abdu Manaf yang bernama Abdu Manaf juga, kakeknya Nabi, bin Qusay. Jadi kalau Sayyidah Aminah Abdu Manafnya itu bin Zuhra bin Kilab. Kalau Abdu Manaf kakeknya Nabi, Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay dan Zuhra satu saudara. Anaknya Qusay namanya Abdu Manaf, anaknya Zuhra juga namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf bin Zuhra bin Kilab, Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab, sama. Nah, kalau dilihat urut-urutannya, maka nasabnya Sayyidah Aminah lebih tinggi satu derajat. Anak Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Kalau ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sayyidah Aminah sampai ke Kilab hanya 4, Sayyidina Abdullah 5. Tapi tetap Qusay kedudukannya lebih tinggi. Qusay kedudukannya lebih tinggi karena Bani Hashim itu asyraf Quraisy. Bani Hashim cucunya Qusay, Hashim bin Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf itu asyraf Quraisy. Jadi segi nasab lebih tua Sayyidah Aminah, tapi lebih tinggi martabatnya Sayyidina Abdullah. Sehingga dikatakan al-manafan ta'ziman wa takriman. Dua Abdul Manaf ini bentuk penghormatan dan kemuliaan. Karena anaknya Qusay, Sayyidina Qusay ini yang mengumpulkan orang-orang di hari Jumat, ngasih nasihat, itu Sayyidina Qusay. Ini anaknya Abdul Manaf bin Qusay dan Abdul Manaf bin Zuhra. Wa ummuha, ibundanya Sayyidah Aminah, Barrah binti Abdul Uzza bin Uthman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Ibundanya Sayyidah Aminah itu Barrah binti Abdul Uzza bin Uthman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Kalau segi urut-urutannya, maka sama Sayyidah Aminah dengan ibundanya itu tuanya sama. Kedudukan nasabnya sama-sama tua. Sampai ke Kilab 4. Sampai ke Kilab 4. 5 malah. Lebih tua Sayyidah Aminah daripada ibunya kalau segi pangkatnya. Tapi ketemunya dengan Rasulullah di Qusay. Sama-sama dari Qusay. Abdiddar saudaranya Abdi Manaf. Abdiddar saudaranya Abdi Manaf. Uthman sepupunya Hashim. Ya, Abdul Uzza sederajat dengan Sayyidina Abdullah, suaminya Sayyidah Aminah. Abdul Muttalib. Abdul Uzza sederajat dengan Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah sama dengan ibundanya Nabi, sederajat. Wajadatuha li ummiha, neneknya Sayyidah Aminah dari ibunya, jadi dari Barrah, ibunya Barrah, namanya Ummu Hubaib bintu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Abdul Uzza ini saudaranya Abdul Dar, saudaranya Abdul Manaf. Ya, neneknya Ummu Hubaib binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ibundanya Ummu Hubaib, ibundanya Ummu Hubaib namanya Barrah binti Auf, nasabnya sampai ke Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Artinya sama, sambung semua ini nasabnya dari
satu jalur semuanya, bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihil. Sehingga fa'amina min nahiyati ummiha wa min nahiyati abiha. Sayyidah Aminah ini dilihat dari segi nasab ibundanya ataupun dari segi nasab ayahnya, min sulalatin thayyibatin tahiratin wa aslin karim wa nasabin ya'tazzu bih. Dari segala sisi dilihat, maka Sayyidah Aminah ini dari keturunan yang baik, yang suci, dan keturunan yang mulia. Dari nasabnya orang-orang mulia semuanya. Ibundanya dari keturunan Qusay, neneknya dari keturunan Qusay, ibunya neneknya dari keturunan Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Ayahnya demikian, dari keturunan Bani Zuhra. Wa fi hadza, karena itulah yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yazalillahu yanquluni minal aslabit thayyibati ilal arhamit tahirati muhadzaba. Allah selalu memindah aku daripada tulang sulbi yang mulia ke rahim yang suci, ya, dari tempat-tempat yang mulia. La tatasya'abu syu'batan illa kuntu fi khairihima. Tidaklah bercabang dua hal kecuali aku daripada yang terbaik di antara dua cabang tersebut. Jadi dipilihkan dari ibu, ayah yang baik keluar. Dari sini nanti keluar dari ibu dan ayah yang baik, keluar lagi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-Qadhi Iyad fi kitab asy-Syifa fi fasli karamati nabi nasabi sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fil hadits sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Wasilah bin al-Asqa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah astafa Kinana min walad Ismail wa astafa Quraisyan min Kinana wa astafa min Quraisyin Bani Hashim wa astafani min Bani Hashim innahu nasabun karim wa aslun tahir. Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa, kitab Syifa itu menerangkan tentang kemuliaan Nabi. Di antaranya yang dibahas adalah kemuliaan nasabnya Nabi, sebagaimana datang dalam hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Wasilah bin al-Asqa. Beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah daripada keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Quraisy dari Bani Hashim, memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan memilih aku daripada Bani Hashim. Ya, Allah pilih Nabi daripada Bani Hashim. Sesungguhnya yang Imam Qadhi Iyad menyebutkan innahu nasabun karim wa aslun thayyib tahir. Sesungguhnya nasab yang disebutkan oleh Nabi adalah nasab yang mulia dan keturunan yang suci dan bersih. Wa man yatatabba' sirata hadhihi sayyidah yajidu annaha kanat zahratan yani'ah wa sayyidatan fi Bani Zuhra. Siapa yang mengkoreksi, mencari, mempelajari biografi daripada Sayyidah Aminah, ia akan mendapati bahwa Sayyidah Aminah ini bagaikan bunga yang sudah mekar, yang harum semerbak, dan seorang pemimpin dari Bani Zuhra, ya, seorang wanita terhormat dari Bani Zuhra. Sebagaimana qala Ibnu Ishaq, kanat yauma idzin afdal imra'atin fi Quraisyin nasaban. Saat itu beliau termasuk orang yang paling afdal dari kalangan Quraisy secara nasab. Nah, secara nasab di antara yang terafdal dari kaum Quraisy, dari suku Quraisy, dari wanitanya adalah Sayyidah Aminah. Walam yakhtubha Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meminang bukan ayahnya Nabi, Sayyidina Abdullah. Wa innamal ladzi taqaddama li khutbatiha huwa abuhu. Yang meminangnya, yang maju untuk meminangnya adalah ayahnya Sayyidina Abdullah. Jadi yang memilihkan kakeknya Rasulullah untuk ayahnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim.
Beliau sendiri yang saat itu Sayyidina Abdul Muthalib menjadi qaid, pemimpin dari kaum Quraisy. Sayyidina Abdul Muthalib saat itu menjadi pemimpinnya suku Quraisy yang meminang untuk Sayyidina Abdullah langsung. Wa ummuhu, ibundanya Sayyidina Abdullah, neneknya Nabi dari ayahnya Nabi, bernama Fatimah binti Amr bin Al-Makhzumiyah. Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Namanya Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Beliau juga Sayyidah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah ini min samimil baitil Quraisy. Di antara keluarga dari Quraisy yang terhormat. Ya, Al-Makhzumi ini juga termasuk tokoh daripada kaum Quraisy. Ya, tokoh dari golongan kaum Quraisy. Wajaddatuhu, neneknya Nabi dari ayahnya Nabi. Jadi neneknya ayahnya Nabi, ibundanya Sayyidina Abdul Muthalib. Ibundanya Sayyidina Abdul Muthalib itu Salma binti Amr An-Najjariyah Al-Khazrajiyah. Salma binti Amr An-Najjariyah dari Bani Najjar, Al-Khazrajiyah dari Khazraj, dari Madinah. Dari kaum yang keturunannya kedepannya menjadi kaum Ansor. Nah, karena itu saat usia Nabi 6 tahun diajak oleh Sayyidah Aminah ke akhwalnya Nabi. Padahal akhwal itu saudara ibu, tapi bukan saudara ibunya Nabi yang dimaksud. Itu saudara daripada akhwalnya ayahnya Nabi. Ya, masih bukan akhwalnya Nabi. Ya, akhwalnya Sayyidina Abdul Muthalib. Akhwalnya Sayyidina Abdul Muthalib. Tapi biasanya itu dalam Arab saudaranya kakek itu ya dalam bahasa Arab panggilannya am. Saudaranya nenek itu ya khol, seperti paman. Kalau kita kan tetap manggilin mbah. Iya, dulure mbah yo, mbah. Kalau Arab ndak, saudaranya mbah itu seperti saudaranya ayah. Panggilannya sama. Nah, sama seperti itu. Nah, karena itu saat usia 6 tahun Nabi diajak untuk berziarah ke akhwalnya Nabi. Maksudnya adalah akhwal dari kakeknya Nabi Masyan, Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib itu kan dinamakan dengan Abdul Muthalib, itu bukan namanya. Namanya itu Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad, tapi dipanggil dengan Abdul Muthalib karena saat itu dari Madinah dibawa ke Mekah masih kecil. Kumu, pamannya beliau yang bernama Muthalib, malu kalau tanya siapa ini, ponaan, malu ngomong Abdi. Akhirnya dipanggil Abdul Muthalib. Muthalib itu pamannya Abdul Muthalib, makanya dipanggil Abdul Muthalib. Karena itu yang dikatakan alun Nabi itu humul mu'minun min Bani Hashim wa Banil Muthalib. Bani Hashim dan Banil Muthalib. Muthalib dan Hashim satu saudara. Wa hadhihi sayyidah kana laha sya'nun azim. Beliau Sayyidah Salma binti Amr An-Najjariyah ini memiliki kedudukan yang mulia. Faqad kanat la tankihu rijal li syarafiha wa fi qaumiha. Sampai beliau ini tidak dinikahi oleh laki-laki manapun karena kemuliaannya beliau di kaumnya. Itu orang yang sangat terhormat saat itu. Kalau mau nikahi, mereka memberikan syarat dulu. Hatta yasyaritu laha anna amraha biyadiha. Kalau mau menikahi dia dengan syarat, yang ngasih syarat yang laki. Kalau mau dinikahi syaratnya satu, harus nurut. Biasa kan kalau perempuan terhormat kan jarang yang nurut. Perempuan punya kedudukan, punya kemuliaan. Yang minang orang biasa, yang minta yang menikah orang biasa. Ya budak lanangi. Pasti budak. Kita fakir nikah dengan anaknya orang kaya. Jadi pembantu di oma. Sing ngepel ya duduk bojone, yang kora-kora ya miskin. Lah ini yang meminang beliau karena orang terhormat, sangat terhormat saat itu di Madinah.
Sehingga yang berani meminang ini mikir-mikir, lek gelem nurut sampai aku ya gak pinang, ndak. Karena laki itu dulu zaman itu ya menjaga marwah, betul-betul menjaga marwah, nggak mau. Nah, sekarang kan ndak, apa-apa wis, penting itu warisane. Ya. Fa idza karihat rajulan faraqathu. Kalau Sayyidah Salma ini nggak senang dengan seseorang, ya ditolak, nggak mau. Tapi yang berhasil meminangnya adalah ayahnya Sayyidina Abdul Muthalib, yaitu Sayyidina Hashim. Amma jaddatuhu li ummi fahiya Takhmir binti Abdin Abdul Qusain al-Qurasyiyah. Neneknya Rasulullah, neneknya Sayyidina Abdullah, neneknya Sayyidina Abdullah dari ibundanya. Neneknya Sayyidina Abdullah dari ibundanya. Ibundanya tadi bernama Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Ibundanya Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah itu namanya Takhmir binti Abdi Qusay Al-Qurasyiyah dari keturunan Quraisy. Ibundanya Takhmir itu Salma binti Amirah binti Wadi Al-Fihri dari keturunan Fihir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nah, kalau dilihat dari segi ini juga, dari ayahnya Nabi pun dari keluarga, dari perempuan-perempuan yang terhormat. Fahadal fata kama jaa dzusyan adim wa aslin karim kama jaa fi jamharati ansabil Arab. Sayyidina Abdullah ini sebagaimana dilihat dari kemuliaannya beliau dan keturunan yang mulia, sebagaimana disebutkan di dalam Jamharah Ansabil Arab. Beliau dzu nasabin wa aslin kadzalik. Beliau memiliki nasab yang mulia dan keturunan yang mulia. Wa khassa fi sya'ni Makkah wa dhuif Makkah wa Baitillahil Atiq wa Zamzam. Khususnya di dalam masalah kemuliaan Makkah dan tamu-tamu Makkah serta Baitullah Al-Atiq dan Zamzam. Ini sekilas daripada menunjukkan bahwa orang tua Nabi, keturunan ke atasnya Nabi ini bukan orang-orang sembarangan. Betul-betul orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk disinggahi dari nur cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang-orang yang rendahan, bukan orang pasaran, bukan orang murahan, tapi betul-betul orang-orang yang terhormat dari kalangan orang-orang terhormat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya cinta, mengikuti Nabi dengan sebenar-benarnya peneladanan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadratin Nabi. Fatihah.